Halo sahabat Kuntang-Kunting, kali ini kita sedang jalan-jalan di kebun ya, karena memang hari ini hari libur jadi tidak ada kegiatan yang rutin ya. Jadi kita nengok kebun ya, dan ini kebunnya itu sangat rimbun, ditumbuhi oleh pohon-pohon keras dan juga beberapa tanaman kopi liar ya. Ini tanaman kopinya sudah banyak sekali ya tumbuh di sini ya. Dan di area ini itu sangat teduh banget ya, dan ini hampir kayak hutan ya, karena sinar matahari di sini itu sangat sedikit. Kenapa seperti hutan? Karena memang di bawah pohon-pohon ini banyak daun-daun kering yang berserakan di bawah pohonnya, dan itu juga digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman ini berkembang biak ya. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk secara kontinu ke tanaman-tanaman ini, karena mereka menyerap sari-sari dedaunan dari daun-daun yang sudah jatuh dan kemudian diurai oleh cacing dan akan membentuk humus dan tanahnya akan subur. Kenapa kebun ini tidak ditanami oleh Pak Lawija atau tanaman-tanaman produktif lainnya? Karena memang tanahnya itu berupa tanah padas ya, jadi dia keras, mempunyai lapisan tanah subur itu cuma tipis ya, jadi di bawahnya itu kayak batu-batu padas gitu, jadi susah ditembus oleh akar tanaman. Jadi kalau ditanami tanaman yang produktif itu tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak menghasilkan hasil yang optimal. Jadi di sini hanya kita tanami tanaman-tanaman keras saja, tanaman keras dominan ya, kayu yang besar-besar yang cocok di sini itu tanaman mahoni. Jadi tanaman mahoni itu tanaman yang sangat kuat ya, dia tahan ya, tidak dimakan oleh hama-hama tanaman. Berbeda dengan tanaman seperti sengon ya, mereka punya banyak hama tanaman yang menyerang, sedangkan tanaman mahoni ini hampir bebas dari serangan hama. Dan ini ya, bibit-bibit kopi yang masih kecil-kecil, kenapa mereka banyak tumbuh di sini? Karena setiap kali berbuah ya, kita jarang memetiknya, sehingga kopi-kopi yang sudah matang itu berjatuhan di bawahnya dan akhirnya tumbuh. Jadi banyak sekali ya tanaman bibit kopi ya. Dan saat ini juga banyak ya yang mengembangbiakkan bibit kopi. Mereka juga bisa datang ke kebun ini mencapu, juga diperbolehkan ya. Tapi kopi di sini bukan kopi arabica ini ya, kopi lokal biasa, karena memang dahulu merupakan kebun kopi yang kita tanami tanaman mahoni. Jadi setelah tanaman mahoninya itu besar, tanaman kopinya itu akhirnya kalah ya, dan dia tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, jadi tumbuhnya itu tinggi-tinggi. Kalau zaman dahulu itu tanamannya itu pendek-pendek dan rimbun ya, jadi buahnya banyak. Kalau sekarang tanamannya tinggi-tinggi, langsing, daunnya dikit dan buahnya juga sedikit. Jadi pas kita panen itu susah banget ya manennya, kita harus merundukkan tanaman seperti ini ya, itu sangat menguras tenaga. Dan jika di kebun seperti ini kita juga harus hati-hati, karena memang banyak ya ular-ular yang nggak kelihatan, jadi dia di pohon ya, biasanya itu ular hijau atau ular gadung ya, banyak di sini ya. Kita juga pernah menemukan beberapa kulit itu ya, anti kulit dari ular, atau kalau di Jawa itu sebutannya glungsumi. Dan ini ya suasananya kalau di bawah pohon mahoni ya, jadi kalau ada angin itu sejuk banget, anginnya sepoi-sepoi dan menggoyangkan dedaunan di atas ya. Selain tanaman mahoni, tanaman kopi, juga ada tanaman bambu di sini, juga ada ya tanaman kaliandra liar. Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di bawahnya itu tanaman-tanaman liar. Dan potensial yang lain jika kami ingin menanam itu bisa ya, kami sebenarnya menanam nanas, tapi nanti
bila ditanami nanas di sini kita akan susah ya, bila kita mau ke kebun masuknya juga susah ya. Oke teman-teman, jika waktu libur main-mainlah di kebun ya, sangat menyenangkan.